2024 tinggal menghitung hari. Ada rasa bahagia karena kita akan mendapatkan pemimpin baru dan harapan baru. Tapi juga ada kekhawatiran justru menjadi kacau dan memicu kerusuhan. Pada umumnya para pakar mengidentifikasi sebagian dari penyebab-penyebab pemilu kacau. Penyebab itu antara lain: 1. Ketegangan politik yang tinggi. 2. Persaingan antar partai politik yang intens dan polarisasi masyarakat dapat memicu konflik. 3. Penyebaran disinformasi seperti informasi palsu atau manipulasi informasi yang dapat memicu ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu, lantas menimbulkan ketegangan. 4. Ketidakpuasan terhadap proses pemilu. Hal ini terjadi jika masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak adil atau telah terjadi kecurangan. Dari situ bisa memicu protes dan kerusuhan. 5. Adanya konflik kepentingan, yaitu keterlibatan kelompok-kelompok dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang ingin memperkeruh situasi dan memicu kerusuhan. 6. Ketidakstabilan keamanan, yaitu faktor keamanan seperti ancaman teroris atau ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga keamanan selama pemilu. Dari ke-6 penyebab itu, tentu kita tidak ingin semuanya atau salah satunya menyebabkan kekacauan dan memicu kerusuhan pasca pemilu 2024. Karena tiada kebaikan dari kekacauan dan kerusuhan, yang ada hanyalah penderitaan, bahkan bukan tidak mungkin berimbas kepada perpecahan bangsa. Oleh karena itu, kami dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa FSAB mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa pemilu 2024 harus berjalan dengan damai. Tentu semua potensi penyebab pemicu menjadi tidak damai jangan sampai terjadi juga. Mari sadari bersama bahwa pemilu 2024 adalah pemilu damai. Dan memang sejatinya kita menginginkan pemilu damai. Hal ini terungkap dari wawancara kami dengan perwakilan masyarakat dari berbagai profesi dan golongan. Kami menanyakan, mengapa kita perlu pemilu damai? Kita tentunya perlu pemilu yang damai, supaya saya sebagai dosen, mahasiswanya tetap ada di kelas, dan kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik, dengan tanpa ada paksaan anak-anak harus turun ke lapangan, dan kembali ke kampus. Kita semua mensukseskan proses belajar mengajar di kampus. Karena dengan pemilu damai, masyarakat bisa beraktivitas dengan normal, dokter-dokter bisa praktek, dan usaha menjadi lancar. Kami dari pedagang mengharapkan pemilu ini agar tetap damai, agar juga para pedagang juga bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk adil, makmur, sejahtera, dan juga mengharapkan para pedagang juga bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, agar para konsumen juga terus bisa membelanjakan uangnya untuk para pedagang. Ya, memang harus kompetisi kan, bagian dari yang saya sebut itu kompetisi sehat ya, kompetisi sehat saya bilang gitu ya, kira-kira itu. Dan dengan pemilu damai ini, saya pikir bagian menang itu jangan jumawa gitu ya, bagian kalah jangan marah-marah gitu ya, itu fair play ya. Kalau gak damai, Indonesia akan jadi berantakan. Jadi jauh dari kata-kata persatuan Indonesia. Tenangkan aja, mau itu kalian kalau nganggap itu curang, kalau nganggap itu nggak adil atau apa, udah tenangkan diri aja. Kalau mau demo udah di depan Monas, depan mau apa, nggak apa-apa, tapi jangan merusak. Karena kalau merusak itu juga ruginya di kita, karena kan kita yang bayar pajak, itu kan punya kita. Masa kita rusak hal yang barang punya kita, sayang dong. Pemilu jangan sampai rusuh, supaya kami, anak sekolah, bisa belajar dengan tenang di sekolah untuk masa depan kami. Setuju kan? Pemilu yang jujur dan adil menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Oleh karena itu, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, ayo sukseskan pemilu 2024, jaga setiap tahapannya agar berjalan lancar, jujur, dan adil. Insya Allah, kita akan mendapatkan pemimpin terbaik pada tahun ini. Pemimpin yang seperti rakyatnya, jujur, adil, dan damai.